Halo guys, ketemu lagi di Mentoring IT by Joseph. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang coding binary search tree. Jadi kalau di video sebelumnya itu sudah saya berikan penjelasan tentang binary search tree, bagaimana insertnya, bagaimana cara delete-nya. Hari ini kita akan mulai dengan coding menggunakan DevC++ 1.11. Kita langsung mulai aja codingnya ya. Jadi bahasanya yang saya akan pakai menggunakan bahasa C. Mulai dari include nya stdio, lalu ada include satu lagi. Saya akan menggunakan linked list. Jadi saya akan menggunakan stdlib. Lalu integer main return. Nah, di sini saya akan bikin struct-nya dulu. Jadi kalau saya punya struct node, saya punya, misalnya saya mau menampung integer, integer aja. Saya punya struct node dan struct node right untuk kiri dan anak kanan. Oke, nah saya akan buat rootnya, struct pointer root, struct node pointer. Saya akan inisialisasikan langsung null. Rootnya akan bernilai null. Nah, ini saya akan coba bikin root insert karena insert ini melakukan rekursif, jadi kita bikin rekursif ya. Yang kita buat adalah struct insertnya, function insertnya. Karena dia rekursif, jadi di sini tipe datanya struct juga. Node insert. Berarti saya parameternya adalah root. Root di sini adalah struct. Lalu integer value. Ini untuk menampung key-nya. Kemarin dibilang kalau untuk insert berarti kita tinggal lakukan dicek anak kiri atau anak kanan, lalu lakukan insert ketika dia node-nya kosong. Jadi saya ubah tampilannya menjadi seperti ini dulu. Jadi kalau di insert, misalnya saya punya satu node. Kalau rootnya ini null kan berarti saya bisa langsung taruh di sini ya. Jadi saya bisa bilang di sini if root sama dengan null, maka saya bisa langsung bilang return. Saya buat function lagi new node dari value-nya. Jadi saya perlu ada function lagi, satu lagi. Ini adalah struct node juga. New node. Isinya adalah malloc. Jadi struct node current dengan malloc size of struct pointer. Dan ini di typecasting struct node. Lalu udah jadi nih node-nya, isi current
current ke key sama dengan lalu current ke left. Kalau node-nya kosong berarti kita langsung bilang kirinya 0 gitu ya. Ke right. Garis boleh. Node-nya maka akan jadi satu new node, dan ketika kita lakukan insert 10 maka di sini akan ada angka 10 ya, ketika rootnya masih 0. Isinya bentuknya kayak gini nih. Ini adalah pointer, satu pointer aja, yaitu root. Itu saya coba lakukan insert lagi ya. Jadi di sini saya insert 5. Nah, insert seperti apa? Berarti dia harusnya ada di anak kiri, yaitu bentuknya seperti ini. Adalah 5. Nah, kita akan root jalannya ke insert. Nah, pointernya masih di sini nih. Jalannya ke insert rootnya, lalu mau insert angka 5. Apakah rootnya 0? Karena di sini ini berperan sebagai root, maka rootnya nggak 0. Berarti harus ada satu lagi, yaitu else-nya. Jika di sini kita harus pilih, dia harus jadi anak kiri atau jadi anak kanan. Nah, maka else-nya di sini adalah if jika value yang dikirim angka 5 lebih kecil daripada root ke key, maka kita bisa bilang lakukan root left sama dengan insert dari rootnya kita ubah jadi root left value. Di sini kita ubah rootnya, rekursif ke rootnya, panggil anak kirinya itu menjadi node yang baru ya, lakukan insert di anak kiri. Nah, nanti setelah kita jalankan coding yang ini, rootnya adalah di sini nih. Ini untuk insert yang kedua ya. Di panah merah ini insert yang pertama, panah merah pertama yang atas adalah insert yang pertama, ini adalah insert yang kedua. Jadi anak kirinya diubah menjadi dilakukan insert juga. Nah, karena anak kirinya tadinya 0, di sini kan tadinya 0, 5, maka dia akan bilang if root 0. Nah, dia akan masuk ke codingan yang ini. Maka dibentuk new. Nah, maka new node-nya di sini ya akan dibuat current, lalu diinsert angka 5-nya, dan anak kiri dan anak kanannya dibuat 0. Nah, dia akan kembali ke di sini, dia akan kembali ke fungsi insert, dibilang root ke left, anak kirinya itu mengarah ke sini, mengarah ke 5. Jadilah nanti 10 punya anak 5, anak kiri 5. Nah, berarti kita punya satu lagi. Ini kita punya satu lagi. Value lebih besar dari root ke key. Tentang root dari root. Value. Dengan seperti ini kita sudah selesai untuk melakukan codingan insert. Kita coba ya. Berarti kalau saya punya angka 15 di sini, terus saya coba insert lagi angka
Saya insert lagi angka 9. Kita lakukan cetak. In all, kita harus buat satu fungsi lagi yang namanya print all. Jadi kita cetak semua. Nah, karena print all ini tidak perlu mengembalikan data di sini ya, kita pakai tipe data void print all. Isinya adalah struct enter root. Kita if root null, maka kita bilang return. Selesai fungsinya. Lalu kita di sini kita pakai rekursif lagi. Nah, kalau 5 di sini terus 15 kan di sini ya. Saya ganti dulu warnanya. Ada 15 di sini. Lalu ada 25 di sini. Lalu ada 9 di sini. Oke, nah berarti kita rootnya di paling atas nih. Apakah dia null? Ternyata nggak null. Nah, kita coba buat coding untuk print menggunakan in order. Artinya dia akan ke kiri dulu. Kalau udah ke kiri maka dia akan cetak kirinya, lalu cetak tengah, lalu ke anak kanan. Berarti codingnya adalah kita rekursif lagi, print all lagi. Kiri dulu, berarti kita ke root. Kalau dia udah nggak punya anak kiri, berarti langsung masuk ke anak cetaknya, printf %d root ke key. Baru kita cetak lagi anak kanan right. Oke. Nah, artinya nanti yang kecetak dia akan ke kiri dulu nih. Oh, udah ke kiri nggak ada lagi karena dia udah return kan ke fungsi yang di sini. Maka akan dicetak 5. Berarti yang pertama dicetak saya pakai tools. Pertama dicetak adalah angka 5. Lalu yang kedua dicetak adalah, nah dia udah di 5 nih. Dia print anak kanan. Ya, jadi habis print anak kiri karena udah nggak ada, dia cetak rootnya itu, lalu dia print anak kanan. Nah, anak kanannya 9 sama lagi, apakah rootnya 0? Enggak, dia cek anak kirinya dulu. Oh, anak kirinya 0, maka dia cetak 9. Baru cek anak kanannya 9, oh nggak ada, maka dia balik ke fungsi yang manggil dia. Dia balik lagi ke fungsi yang manggil dia. Di sini udah cetak anak kanan, berarti selesai juga. Berarti dia manggil ke fungsi yang manggilnya sebelumnya, yaitu 10. Di note 10 berarti udah manggil left kan untuk cetak 5 dan 9. Maka selanjutnya adalah cetak printf. Jadi di sini 10. Lalu panggil anak kanan. Nah, anak kanannya adalah 15 nih sekarang. Rootnya sekarang 15, dia cetak anak kiri, balik ke sini. Oh, nggak ada 0, berarti dia balik lagi ke yang manggil, yaitu di 15. Ya. Terus dia akan cetak 15, dia akan ke root kanan. Nah, ini 25 ya. Kayak 1 ya, agak susah ya nulis pakai trackpad ya. Ini 25, maka dia akan cetak angka yaitu 25. Jadi urutan yang kecetak dengan print all-nya adalah 5, 9, 10, 15, 25. Nah, sebelum kita jalankan, kita buat dulu rootnya, kita free in dulu semua ya. Jadi untuk mengosongkan buffer, untuk mendelete semua yang sudah kita malloc.
Ya, kita balikin yang sudah kita pesan di all, kirim rootnya lagi. Nah, berarti kita harus punya satu pointer, maksud saya not free all, ini struct not pointer, isinya adalah if root dengan 0, maka kita tinggal di return aja. Lalu kita lakukan kosongkan root yang kiri dulu, baru kosongkan root kanan, baru kita delete node-nya. Jadi kalau di sini 10, 5, dia cek dulu anak kirinya, oh nggak ada, 9, oh berarti dia delete 9 dulu. Kita nggak boleh langsung delete 5. Jadi kita harus delete 9-nya dulu, baru kita delete 5-nya. Nah, nggak boleh langsung delete 10, kita harus delete 15 dulu. 15 juga nggak boleh langsung delete. Kita harus delete 25-nya dulu. Jadi kita harus delete dari child-nya semua. Gitu ya. Berarti kita bisa bilang root ke left sama dengan free all dari root left. Itu saya copy paste untuk root ke right-nya. Free all root ke right. Nah, baru setelah anak kiri dan anak kanannya udah nggak punya lagi, udah kita delete semua, baru kita free rootnya. Nah, setelah free root, maka kita lakukan return free, artinya udah 0. Nah, ini coba kita jalankan. Sebagai binary search. If root, oh ini ya, saya kurang maka hasil yang tercetak sama, yaitu 5, 9, 10, 15, 25. Oke, ini adalah in order dari tree yang terjadi. Lalu kita coba lagi, supaya gampang saya coba insert angka 11 deh. Jadi tree-nya ya. Ini udah nggak berlaku ya. Kalau 11 berarti ada di sini. Nah, kita coba lakukan delete sekarang. Yang saya mau delete adalah rootnya, misalnya 10. Berarti saya mau yang menggantikan dia adalah angka 9 sebenarnya gitu ya. Nah, kita buat codingannya. Kalau ini kalau saya jalanin dan 10, 15, 25. Jadi kalau in order ditulis menggunakan in order, ini akan berurutan yang dicetak ya. Ini udah pasti tersorting, terurut. Oke, kita coba lakukan delete. Di sini saya bilang root lagi sama dengan delete value root 10. Saya pas. Nah, nanti kita butuh satu function lagi yang namanya delete value. Delete value dia membalikan nilai, berarti not lagi. Katanya pointer delete, yang dikirim adalah struct not pointer
Kita kasih nama lagi, lalu integer. Nah, di sini berarti saya bisa cek kalau pertama yang dicek adalah ketika dia 0 paling bawah, atau ketika rootnya kosong. Berarti kita bisa buat dulu if rootnya 0, kita bisa bilang return 0, artinya nggak mau di bagian itu ya. If value lebih kecil daripada root A, maka kita bisa bilang lakukan delete anak yang kiri. Jadi kalau dia lebih kecil, delete anak kirinya. Berarti kita bilang root left dengan delete. Kita lakukan value root ke left value-nya. Jadi lalu kita cek lagi else if value lebih besar daripada root ke key, maka kita bisa bilang root right. Ini saya bisa delete value root right. Nah, jadi di sini intinya adalah mencari dulu root yang mau di delete di mana. Jadi kalau saya mau delete angka 9, dia rootnya 0 nggak? Oh, nggak 0 karena masih ada di 10, maka dia cek dulu delete ke kiri. Nah, setelah delete kiri, oke, ini bukan 0. Dia cek, oh value-nya ternyata lebih besar, yang saya mau delete 9, maka saya cari anak kanannya lagi, root right. Nah, baru ketemu angka 9. Jadi rootnya nggak 0, value anak kanannya nggak lebih kecil, value anak kirinya nggak lebih besar, berarti dia masuk ke else. Di sini adalah jika data ditemukan. Ada 3 macam case, yaitu jika nggak punya anak, jika punya anak satu doang, hanya punya anak kiri, atau jika punya hanya satu anak kanan, dan jika punya 2 anak, gitu ya. Nah, berarti saya harus punya if lagi nih di dalamnya. Jadi ada 3 macam tadi ya. Jadi kalau cuma punya salah satu, nah gimana kalau cuma punya salah satu dan nggak punya anak? Jadi if root left dengan 0, oke. Salah satunya 0. Dua-duanya 0 juga bisa ya. Jadi di sini untuk case jika tidak hanya ini. Nah, di sini berarti kita bisa bilang berarti kan di sini cuma ada satu anak atau nggak punya anak sama sekali. Nah, maka saya harus punya satu variabel dulu nih, struct node temp 0, saya buat 0 dulu. Nah, jika root ke left tidak sama dengan 0, jadi kalau dia punya anak kiri, maka tempnya ini saya buat anak kiri.
Berarti kalau enggak, saya anggap dia anak kanannya, gitu ya. Ini root ke left. Nah, berarti kalau enggak temp dengan right. Nah, seperti ini. Nah, lalu berarti saya bisa cek lagi nih. If temp-nya sama dengan 0, kalau dia 0, berarti kan kalau tadi contoh si angka 5 ini, kalau dia punya anak kiri, anak kanan gitu ya. Anak kirinya 0, berarti temp-nya adalah anak kanan, yaitu si 9 ya. Kalau dia 9, anak kirinya 0, berarti temp-nya adalah anak kanannya 9. Anak kanannya 9 adalah 0. Nah, ketika temp-nya sama dengan 0, berarti ini bisa saya bilang ini adalah dia berupa child. Itu tidak punya anak ya. Berarti saya bisa bilang temp sama dengan root. Ya, saya bilang tempnya root, lalu saya sama dengan, dan saya lakukan free temp. Ya, saya delete tempnya. Ini temp itu yang akan ke delete nih. Ya. Nah, else-nya adalah jika ini else-nya adalah ketika punya anak satu. Punya anak satu, ada di mana? Nggak tahu. Bisa jadi di anak kiri, bisa jadi di anak kanan. Kan seperti itu. Nah, tapi anak kiri, anak kanannya kita udah tampung ke dalam temp. Jadi bisa kita bilang kalau di sini rootnya kan berarti 5 nih, dan punya anak kiri. Misalnya 5 ini punya, ini adalah rootnya. Root ini kan dia nunjuk ke root, dia berupa pointer. Berarti di sini saya bisa bilang pointer root dengan yang ditunjuk oleh temp. Jadi kita sambungin anaknya langsung ke childnya. Jadi kalau adalah dan not deh biar gampangnya. Terus di sini punya yaitu 11, dia punya anak lagi 1. Nah, yang saya mau delete adalah angka 11-nya. Yang saya mau delete adalah 11 ya, yang ini ya. Nah, kan di sini masuk child ini jika data ditemukan, berarti anggapnya data sudah ditemukan nih. Maka rootnya adalah yang ini kan. Rootnya sedang menunjuk ke sini. Lalu dia akan masuk ke sini jika left 0 atau right 0, salah satunya 0, berarti dia ada di sini nih. Ada temp itu 0 dulu. Nah, root ke left, apakah dia 0? Root ke left nggak 0, karena ada angka 1 di sini. Maka tempnya akan nunjuk ke dalam angka 1, ini temp. Ya, saya bilang temp. Lalu, apakah tempnya 0? Tempnya nggak 0, karena dia nunjuk ke angka 1, ke node yang ini. Lalu dia cek, oh dia lakukan root, yang ditunjuk ke root, ya, yang tadinya root nunjuknya ke sini, maka ubah root yang tadinya nunjuk ke 11 ini jadi nunjuk ke temp, maka ini akan berubah menjadi seperti ini. Yang tadinya nunjuk ke root berubah jadi nunjuk ke temp ya. Gambarnya seperti ini. Oke, nah setelah itu kita lakukan free temp, yaitu kita tinggal lakukan delete.
gitu ya. Oke. Maka setelah ini kita akan, nah, ini udah. Nah, setelah ini berarti kita harus buat untuk if yang ini. Kalau tadi tidak punya anak dan hanya punya anak satu, maka sekarang kita punya else. Ini adalah jika dia punya 2 orang anak. Nah, berarti kita harus ambil satu anak yang paling gedenya atau satu anak yang paling kecilnya dari substring kanan. Oke, harus ambil anak dari substring kiri yang paling gede, atau kita bisa dibilang predesesor atau suksesornya, anak kanan yang paling kecil ya. Kita ambil anak kiri yang paling besar ya. Jadi kita punya predesesor. Jadi kita harus punya struct ini, harus kita cari anak kiri predesesor dari rootnya. Jadi kita harus tahu dulu rootnya. Jadi kalau saya mau delete 10, saya harus cari nih angka 9-nya. Berarti kita punya satu function lagi dulu yang namanya predecessor. Not pointer predecessor. Di sini saya tinggal ambil ke kiri, ambil angka paling besar dari kiri. Nah, berarti kita bisa bilang karena ini rootnya dianggapnya yang paling atas, berarti kita bilang struct not pointer current sama dengan root ke ya. Lalu while kita udah ke left sekali, ini udah ke left sekali, berarti ketika current ke sama dengan 0, maka current sama dengan current ke right. Oke. Current sama dengan current ke right. Nah, di sini maksudnya apa? Pokoknya jalan ke kiri sekali. Nah, ini nih saya bisa bilang. Lalu jalan ke kanan sampai kapan? Sampai dia 0. Sampai dia ya. Sampai current ke right-nya nggak 0 lagi. Jadi dia cari anak yang paling akhir. Maka kalau udah ketemu, kita return ini untuk predecessor. Kalau mau cari suksesor, berarti kita tinggal ganti ya. Ini jadi right, terus ini jadi left. Jadi dia nanti nyarinya anak kanan sekali, anak kiri, anak kiri, anak kiri sampai dia mentok. Lagi ke codingan yang ini, karena dia sudah punya predecessor ditampung dalam temp. Nah, angka 10 ini kan kita ganti angkanya jadi angka 9. Berarti ke key sama dengan ke key. Nah, 9 udah pindah nih angkanya ke sini. Berarti yang kita harus lakukan sekarang adalah delete value. Root ke left. Lalu
Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena kita udah delete predecesornya nih, kan? Ya, ini kan udah dicoret nih. Kalau kita delete angka 10 ini udah dicoret. Ini udah berubah isinya menjadi 9. Nah, karena kita tahu kita menggunakan predecessor itu yang di delete kan ambil anak dari kiri. Maka kita bilang root left-nya itu di delete value. Delete-nya kemana? Delete dari rootnya sampai ketemu angka yang tadi dijadikan predecessor ya. Jadi sekarang kita delete anak kiri, mau ngedelete 9 ya. Kita lakukan delete 9. Nanti diulang lagi codingannya, berarti sama seperti delete yang sebelumnya, dia rekursif delete angka 9. Ini kalau saya cetak, nah di sini udah di delete 10, maka angka 10-nya ketika kita print root dia akan jadi 59, 11, 15, 25. Di sini saya kurang ya. Di sini kita harus balikin nilainya. Return. Ini ketika saya jalanin jalanin dia di sini nggak kelihatan ya. Saya kasih ini deh. Setiap waktu kita jalanin angka 10 akan di delete. Nah, coba ya kalau kita delete untuk sekali lagi, yaitu 15. Delete, kita coba print lagi, maka seharusnya angka 15-nya juga akan hilang. Ini di sini delete 10 jadi seperti ini, delete 15 jadi seperti ini. Ini adalah coding untuk binary search tree. Jadi kita lihat dari paling atas, include-nya, lalu ada struct-nya, lalu untuk new node itu untuk membuat node-nya, itu untuk maka bikin new node, bikin satu node. Selain itu tentukan anak kiri atau anak kanan. Ini untuk mencetak secara keseluruhan. Ini cetaknya menggunakan cetak semua rekursif, terus cetak baru anak kanan. Ini untuk mendelete semua node, untuk kosongin. Lalu ini untuk mencari predecessor. Predecessor adalah mengambil angka yang paling besar dari subtree yang kiri. Jadi ke kiri sekali, lalu ke kanan sampai nggak punya anak kanan lagi. Lalu ini adalah delete-nya. Delete-nya ketika dia 0 maka dianggap tidak. Kalau ternyata value-nya lebih kecil, maka dia akan cari anak kiri. Kalau value-nya lebih besar, maka dia akan cari anak kanan. Dan ini jika data ditemukan. Ini jika punya anak satu atau nggak punya anak sama sekali. Nah, kita ambil time-nya. Ini dijadikan, ini di delete, atau kalau punya anak satu dijadikan. Lalu ini jika punya anak 2 maka mencari predecessor. Terus di sini root key-nya jadi temp key, lalu mendelete anak kiri karena kita pakainya predecessor, ngambil dari substrate kiri, maka anak kirinya di delete yang key-nya sama dengan temp key. Temp key itu yang sudah dinaikkan menjadi root-nya, key-nya. Lalu integer main-nya yang penting adalah ini struct node pointer root sama dengan 0.
ya. Oke guys, sampai sini dulu mentoring IT by Joseph kali ini. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Oke, bye-bye.